Halo, selamat datang di Retak Janji. Sebelum kita mulai kisah nyata yang mengejutkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya dari kami. Naya tersenyum manis sambil mengusap perutnya yang mulai membesar. Usia kehamilannya sudah memasuki bulan kelima. Sebuah momen yang sangat ia nantikan setelah 3 tahun menanti kehadiran buah hati bersama sang suami tercinta, Arkan. Naya berdiri di tengah kamar yang baru saja selesai ia dekorasi dengan warna pastel yang sangat lembut. Dinding kamar itu dipenuhi stiker awan dan bintang, menyiratkan betapa besar harapan Naya untuk masa depan keluarga kecilnya. Naya selalu membayangkan Artan akan pulang kerja, memeluknya dari belakang, dan mereka akan bersama-sama membacakan cerita pengantar tidur untuk calon bayi mereka. Hari itu, sinar matahari sore masuk melalui celah jendela, memberikan kehangatan yang membuat hati Naya terasa sangat tenang. Ia mengambil sebuah baju bayi berukuran sangat kecil dari dalam lemari, menciumnya perlahan, lalu menatap foto pernikahannya dengan Arkan yang terpajang di meja. Di dalam foto itu, Arkan tersenyum begitu tulus. Sebuah senyuman yang selalu berhasil membuat Naya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun belakangan ini, Arkan menjadi sangat sibuk. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur di kantor. Naya selalu berusaha memahami, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arkan bekerja keras demi biaya persalinan dan masa depan anak mereka. Tidak ada sedikit pun rasa curiga di hati Naya, karena cintanya kepada Arkan begitu besar dan membutakan segala keraguan. Malam itu menunjukkan pukul 10, dan Arkan belum juga pulang. Naya duduk di sofa ruang tamu sambil terus menatap layar ponselnya, menunggu pesan balasan dari sang suami. Naya sudah mengirimkan 3 pesan sejak sore tadi, sekadar mengingatkan Arkan untuk makan malam, namun hanya berujung pada centang 2 tanpa balasan. Sesekali Naya merasakan gerakan kecil di perutnya, dan ia akan tersenyum sambil mengajak calon bayinya berbicara. Tiba-tiba terdengar suara mobil memasuki pekarangan rumah. Wajah Naya langsung berbinar bahagia. Ia bergegas bangkit dari sofa dengan langkah pelan dan menyambut Arkan di pintu depan. Arkan terlihat sangat lelah, kemejanya sedikit kusut, dan wajahnya tampak tegang. Naya meraih tangan Arkan untuk menyalimi suaminya, lalu dengan lembut bertanya apakah Arkan sudah makan malam. Namun jawaban Arkan sangat singkat dan dingin. Ia beralasan bahwa kepalanya sangat pusing karena banyak masalah di kantor, lalu bergegas masuk ke kamar mandi tanpa menatap wajah Naya sedikit pun. Naya terdiam sejenak di depan pintu kamar mandi, merasakan ada sesuatu yang aneh. Aroma parfum yang menempel di kemeja Arkan bukanlah aroma parfum pria yang biasa suaminya pakai, melainkan aroma bunga yang sangat manis dan feminin. Naya mencoba menepis pikiran buruknya, menarik nafas dalam-dalam, dan meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya aroma pewangi ruangan di kantor Arkan. Naya kembali melangkah menuju dapur untuk menghangatkan makanan, berharap Arkan akan bersedia makan bersamanya setelah mandi. Keesokan harinya, Arkan pamit lebih pagi dari biasanya. Ia mengatakan ada rapat penting di luar kota, dan mungkin tidak akan pulang selama 2 hari. Naya mengangguk mengerti, merapikan dasi Arkan, dan mendoakan kelancaran pekerjaannya. Setelah Arkan pergi, Naya memutuskan untuk menghabiskan harinya di rumah bersama sahabat karibnya, Sarah. Sarah datang membawa berbagai macam camilan sehat untuk ibu hamil dan majalah perlengkapan bayi. Mereka berdua duduk santai di ruang keluarga, tertawa lepas sambil memilih-milih desain kereta dorong bayi yang lucu. Sarah selalu menjadi tempat Naya bercerita tentang segala hal. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Naya merasakan kram yang sangat kuat di bagian perut bawahnya. Naya memegangi perutnya sambil meringis menahan sakit. Sarah langsung panik dan bertanya apa yang terjadi. Naya mencoba mengatur nafasnya, mengira itu hanya kontraksi palsu biasa. Namun, rasa sakit itu semakin lama semakin hebat, membuat wajah Naya menjadi sangat pucat dan keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Naya bersandar pada Sarah, memohon agar Sarah segera membawanya ke rumah sakit. Sarah dengan sigap memapah Naya masuk ke dalam mobilnya, dan melaju dengan kecepatan penuh menuju rumah sakit bersalin terdekat.
Di sepanjang perjalanan, Naya terus merintih sambil memegangi perutnya. Berdoa di dalam hati agar calon bayinya baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, Naya langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Sarah berdiri di luar ruangan dengan perasaan cemas yang luar biasa. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghubungi nomor Arkan. Sarah menelpon Arkan berulang kali, namun operator selalu mengatakan bahwa nomor tersebut sedang tidak aktif. Sarah merasa sangat frustrasi. Bagaimana mungkin seorang suami tidak bisa dihubungi saat istrinya sedang dalam kondisi gawat darurat seperti ini? Di dalam ruangan, Dr. Maya memeriksa kondisi Naya dengan sangat hati-hati. Naya terus menangis sambil menggenggam erat ujung selimut rumah sakit, bertanya kepada Dr. Maya tentang kondisi bayinya. Wajah Dr. Maya tampak sangat serius dan penuh simpati. Ia menjelaskan kepada Naya bahwa detak jantung bayi di dalam kandungan Naya semakin melemah dan mereka harus segera mengambil tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa Naya. Hati Naya hancur seketika mendengar penjelasan tersebut. Ia menggelengkan kepalanya, tidak rela jika harus kehilangan anak yang sudah sangat ia nantikan. Naya memohon kepada Dr. Maya untuk melakukan segala cara demi menyelamatkan bayinya, namun takdir berkata lain. Rasa sakit di perutnya semakin tak tertahankan, dan pandangan Naya perlahan mulai kabur karena kelelahan yang sangat amat luar biasa. Sebelum Naya kehilangan kesadarannya sepenuhnya, air matanya menetes membasahi pipinya, memanggil-manggil nama Arkan di dalam hatinya yang sedang hancur berkeping-keping. Naya perlahan membuka matanya. Pandangannya masih samar, dan cahaya lampu kamar rawat inap terasa menyilaukan. Ia merasakan tangan seseorang menggenggam tangannya dengan sangat erat. Saat pandangannya mulai jelas, Naya melihat Sarah duduk di samping ranjangnya dengan mata yang sembab karena menangis. Kesadaran Naya mulai kembali sepenuhnya, dan hal pertama yang ia rasakan adalah kekosongan yang sangat menyayat hati di bagian perutnya. Naya meraba perutnya yang kini terasa berbeda. Rasa hangat dari kehidupan yang selama ini berdetak di dalamnya telah menghilang. Naya menatap wajah Sarah dengan tatapan memohon penjelasan, namun Sarah hanya bisa menundukkan kepala dan memeluk Naya dengan sangat erat. Tangis Naya pecah seketika. Suara tangisannya menggema di seluruh sudut kamar rawat inap yang sunyi itu. Ia meratapi kehilangan calon buah hatinya, anak yang bahkan belum sempat ia lihat wajahnya. Sarah terus mengelus punggung Naya, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri pun hampir kehabisan. Di tengah tangisannya yang terseduh-seduh, Naya mencari-cari sosok suaminya. Ia bertanya kepada Sarah, di mana Arkan berada? Mengapa Arkan belum juga datang menemaninya di saat yang paling menyedihkan dalam hidupnya ini? Sarah menggeleng pelan, mengatakan bahwa ia sudah mencoba menghubungi Arkan puluhan kali sejak kemarin, namun ponsel Arkan masih saja mati dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Rasa kehilangan yang dirasakan Naya kini bercampur dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Di saat ia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan calon anaknya, pria yang seharusnya menjadi sandaran hidupnya justru menghilang tanpa kabar. Naya menatap kosong ke arah jendela kamar. Air matanya terus mengalir tanpa henti membasahi bantal. Dr. Maya masuk ke dalam ruangan untuk mengecek kondisi Naya. Dr. Maya memberikan kata-kata penguatan dan menjelaskan proses pemulihan yang harus Naya jalani secara fisik maupun emosional. Dr. Maya juga menyarankan agar Naya banyak beristirahat dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berat terlebih dahulu demi kesehatannya sendiri. Setelah Dr. Maya keluar dari ruangan, Naya meminta tolong kepada Sarah untuk mengambilkan ponselnya di dalam tas. Naya ingin mencoba menghubungi Arkan sendiri, berharap suaminya itu akan menjawab panggilan darinya. Dengan jari yang gemetar, Naya mendayal nomor Arkan berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Suara operator yang dingin dan monoton menjadi satu-satunya jawaban yang Naya dapatkan. Naya meletakkan ponselnya di dada, memeluk dirinya sendiri yang merasa sangat kesepian dan hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dunianya yang dulu terasa sempurna, kini telah runtuh tak bersisa, menyisakan ruang hampa yang begitu menyakitkan di relung hatinya yang paling dalam. Hari kedua Naya berada di rumah sakit terasa begitu lambat dan menyiksa. Naya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan terdiam. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Sarah dengan setia menemani Naya,
menyuapi makanan yang nyaris tidak disentuh sama sekali oleh sahabatnya itu. Sarah merasa sangat kasihan melihat kondisi Naya yang tampak tidak memiliki semangat hidup. Ia tahu betul betapa besar impian Naya untuk menjadi seorang ibu. Dan kenyataan pahit ini telah merenggut kebahagiaannya. Tiba-tiba ponsel Sarah bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari salah satu rekan kerjanya yang sedang menjenguk kerabat di rumah sakit yang sama. Rekan kerja Sarah itu tidak sengaja melihat seorang pria yang sangat mirip dengan Arkan di lobi rumah sakit beberapa saat yang lalu. Sarah terkejut membaca pesan tersebut. Matanya membelalak tidak percaya. Ia langsung membalas pesan itu dan menanyakan di area mana rekan kerjanya melihat pria tersebut. Rekan kerja Sarah menjawab bahwa pria itu berjalan menuju ke arah sayap VIP khusus kebidanan dan kandungan. Jantung Sarah berdegup sangat kencang. Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepalanya. Jika memang benar itu adalah Arkan, mengapa ia berada di gedung yang sama namun tidak menjenguk istrinya yang sedang berduka di kamar rawat biasa? Sarah melirik ke arah Naya yang masih terdiam dalam kesedihannya. Sarah bimbang, apakah ia harus memberitahukan informasi ini kepada Naya sekarang, atau ia harus menyelidikinya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan luka baru di hati Naya. Setelah menimbang-nimbang, Sarah memutuskan untuk tidak menceritakannya kepada Naya terlebih dahulu. Sarah beralasan ingin pergi ke kantin rumah sakit sebentar untuk membeli kopi. Padahal, tujuannya adalah menyusuri lorong menuju sayap VIP kebidanan. Dengan langkah cepat dan hati yang berdebar, Sarah menyusuri koridor rumah sakit yang panjang. Ia sangat berharap bahwa rekan kerjanya salah lihat, bahwa pria itu bukanlah Arkan suami Naya. Sesampainya di area VIP, Sarah bersikap seolah-olah ia sedang mencari kerabatnya. Matanya awas mengamati setiap wajah orang yang melintas di depannya. Bangsal VIP itu tampak sangat mewah dan tenang, dengan pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Sarah berjalan perlahan melewati setiap kamar, membaca nama-nama pasien yang tertera di papan kecil depan pintu. Tiba-tiba, langkah Sarah terhenti secara mendadak, saat matanya menangkap sosok pria bertubuh tegap dari balik kaca jendela salah satu kamar perawatan VIP. Pria itu berdiri membelakangi pintu, namun postur tubuhnya, potongan rambutnya, dan kemeja biru yang ia kenakan sangat dikenali oleh Sarah. Itu adalah Arkan. Jantung Sarah seolah berhenti berdetak sesaat. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding kaca, mencoba melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi di dalam kamar tersebut. Dan apa yang ia lihat selanjutnya membuat dadanya terasa sangat sesak karena marah dan kecewa. Dari balik kaca transparan itu, Sarah melihat Arkan sedang membelai lembut rambut seorang wanita yang terbaring di ranjang rumah sakit. Wanita itu tampak kelelahan, namun wajahnya berseri-seri bahagia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di dalam pelukan wanita itu terdapat seorang bayi mungil yang baru saja lahir. Arkan menundukkan kepalanya, mengecup dahi wanita itu dengan penuh kasih sayang, lalu tersenyum ke arah bayi merah tersebut. Sarah menutup mulutnya dengan kedua tangan, tidak percaya dengan pemandangan pengkhianatan yang terpampang nyata di depan matanya. Wanita itu adalah Risa, salah satu rekan kerja Arkan yang dulu sempat diperkenalkan kepada Naya dan Sarah di sebuah acara makan malam kantor. Risa yang selama ini terlihat ramah dan polos, ternyata adalah duri di dalam rumah tangga Naya. Sarah merasa kepalanya pusing memikirkan kenyataan ini. Arkan beralasan dinas luar kota, namun ternyata ia berada di rumah sakit yang sama untuk menemani selingkuhannya melahirkan, sementara istri sahnya berjuang mempertaruhkan nyawa dan kehilangan bayinya sendirian. Kemarahan memuncak di ubun-ubun Sarah. Ia ingin sekali menerobos masuk ke dalam kamar itu dan meluapkan segala emosinya kepada Arkan dan Risa. Namun Sarah menahan dirinya sekuat tenaga. Ia menyadari bahwa membuat keributan di rumah sakit tidak akan menyelesaikan masalah, dan hal ini pasti akan sangat menghancurkan Naya. Sarah harus mencari cara yang tepat untuk menunjukkan kebenaran ini kepada sahabatnya. Dengan langkah gontai dan pikiran yang kacau balau, Sarah kembali ke kamar perawatan Naya. Ia berusaha mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat biasa saja. Saat Sarah membuka pintu, Naya sedang duduk bersandar di ranjang, menatap kosong ke arah luar jendela. Sarah menarik kursi dan duduk di sebelah Naya, menggenggam tangan sahabatnya itu dengan erat. Sarah menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyampaikan kenyataan paling menyakitkan yang akan mengubah hidup Naya selamanya. Sarah memulai pembicaraan dengan suara yang bergetar, menanyakan apakah Naya merasa cukup kuat untuk keluar dari kamar dan berjalan-jalan sebentar. Naya mengerutkan dahi, merasa heran dengan ajakan Sarah yang tiba-tiba.
Naya menjawab bahwa tubuhnya masih sangat lemas, namun ia bersedia duduk di kursi roda jika Sarah ingin membawanya mencari udara segar. Sarah mengangguk pelan, air matanya tanpa sadar menetes. Naya yang melihat Sarah menangis menjadi sangat khawatir. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sarah menghapus air matanya dengan cepat, menatap Naya dengan tatapan yang penuh rasa kasihan, namun juga ketegasan. Sarah mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus Naya lihat dengan mata kepalanya sendiri, sesuatu yang sangat menyakitkan, namun Naya berhak untuk mengetahui kebenarannya hari ini juga. Naya yang masih diliputi kesedihan mengangguk pasrah, membiarkan Sarah membantunya berpindah ke atas kursi roda. Sarah mendorong kursi roda Naya keluar dari kamar dengan sangat pelan. Roda kursi itu bergesekan dengan lantai koridor rumah sakit, menciptakan suara halus yang menemani langkah mereka yang terasa berat. Naya tidak banyak bertanya. Perasaannya berkecamuk tidak karuan melihat sikap Sarah yang sangat tegang. Mereka melewati lorong demi lorong, menaiki lift menuju lantai atas, hingga akhirnya tiba di sayap VIP rumah sakit tersebut. Suasana di area VIP jauh lebih sepi dan eksklusif. Naya mulai merasa aneh. Mengapa Sarah membawanya ke tempat perawatan orang lain? Jantung Naya mulai berdetak lebih cepat, seolah insting wanitanya merasakan ada sesuatu yang sangat salah menunggunya di ujung lorong sana. Sarah menghentikan kursi roda Naya tepat beberapa meter sebelum kamar rawat bernomor VIP 08. Sarah berjongkok di hadapan Naya, menatap mata sahabatnya dalam-dalam. Sarah meminta Naya untuk berjanji agar tetap tenang dan kuat apapun yang akan ia lihat nanti. Naya menelan ludah. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Ia menganggukkan kepala dengan ragu. Sarah perlahan mendorong kembali kursi roda Naya mendekat ke arah kaca jendela transparan kamar tersebut. Saat pandangan Naya akhirnya tertuju ke dalam ruangan, waktu seakan berhenti berputar. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis, membuat Naya kesulitan bernafas. Di dalam kamar itu, pemandangan yang terlihat bagaikan mimpi buruk paling kejam yang pernah Naya saksikan. Suaminya, Arkan, pria yang sangat ia cintai, pria yang ia tangisi siang dan malam karena ketidakhadirannya, sedang duduk di tepi ranjang. Di depannya terbaring Risa, wanita yang pernah tersenyum ramah padanya di acara kantor. Arkan tampak menggendong seorang bayi yang dibalut selimut biru muda. Arkan menatap bayi itu dengan tatapan penuh puja. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Senyum yang sama persis seperti yang Arkan berikan kepada Naya saat pertama kali mengetahui Naya hamil. Naya menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Air mata menderas keluar dari pelupuk matanya tanpa bisa dibendung lagi. Tubuh Naya bergetar hebat di atas kursi roda. Hatinya yang sudah hancur karena kehilangan sang buah hati, kini dihancurkan berkali-kali lipat hingga tak bersisa oleh pengkhianatan suaminya. Pria itu mengabaikan panggilannya, membiarkan istrinya berjuang sendiri antara hidup dan mati di lantai bawah. Sementara ia merayakan kelahiran anak dari wanita lain di lantai atas. Pengkhianatan ini terasa sangat sempurna dan menyakitkan. Naya tidak berteriak. Ia tidak mengamuk. Ia hanya menangis dalam diam yang begitu memekakkan telinga. Sarah memeluk Naya dari belakang. Ikut menangis merasakan penderitaan sahabatnya yang tidak terbayangkan itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya berdiri di depan jendela kaca itu, Naya memberi isyarat kepada Sarah untuk segera membawanya pergi dari sana. Naya merasa mual, dadanya sesak seperti terhimpit beban ribuan ton. Ia tidak ingin Arkan melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan ini. Sarah dengan cepat memutar arah kursi roda dan mendorong Naya kembali ke kamar perawatannya di lantai bawah. Sesampainya di kamar, Naya langsung merebahkan tubuhnya dan menarik selimut hingga menutupi seluruh wajahnya. Di balik selimut itu, tangis Naya meledak dalam kebisuan. Ia meredam suara isak tangisnya dengan menggigit ujung bantal kuat-kuat. Sarah duduk di pinggir ranjang, mengusap punggung Naya dengan penuh kasih sayang, membiarkan sahabatnya menumpahkan segala kepedihan yang menyiksa batin. Naya merasa seluruh hidupnya selama ini adalah sebuah kebohongan besar. Kenangan manis bersama Arkan, janji setia pernikahan mereka, hingga persiapan kamar bayi yang mereka lakukan bersama, semuanya terasa seperti ilusi yang menertawakan kebodohannya.
Naya bertanya-tanya, sejak kapan Arkan mengkhianatinya? Sejak kapan Risa mengandung anak suaminya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Naya bagaikan kaset rusak yang menyakitkan. Namun di tengah keterpurukannya, sebuah pemikiran perlahan muncul di benak Naya. Ia tidak boleh terus menangis dan meratapi nasibnya. Ia harus bangkit dan menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Naya menetapkan sebuah tujuan baru dalam hidupnya. Ia akan meninggalkan Arkan secara terhormat dan memastikan suaminya itu menyadari kesalahan terbesarnya. Sore harinya, Naya meminta Sarah untuk menghapus sisa-sisa air mata di wajahnya dan merapikan penampilannya. Naya menata emosinya dengan sangat hati-hati. Ia ingin terlihat kuat. Ia tidak ingin terlihat hancur di depan siapapun, terutama jika sewaktu-waktu Arkan datang menjenguknya. Benar saja, menjelang malam, pintu kamar Naya terbuka. Arkan melangkah masuk dengan raut wajah yang dibuat-buat, seolah ia sangat panik dan khawatir. Arkan berlari mendekati ranjang Naya, meraih tangan Naya dan menciumnya berkali-kali. Arkan merangkai kata-kata dusta dengan sangat lancar, mengatakan bahwa ia baru saja menyelesaikan rapat pentingnya, ponselnya rusak sehingga tidak bisa dihubungi, dan ia langsung bergegas ke rumah sakit setelah mendengar kabar buruk dari tetangga mereka. Naya menatap wajah Arkan dengan pandangan yang sangat dingin dan datar. Tidak ada lagi binar cinta di mata Naya untuk pria yang ada di hadapannya ini. Naya menarik tangannya dari genggaman Arkan secara perlahan, menolak sentuhan suaminya yang kini terasa menjijikan baginya. Arkan tampak sedikit terkejut dengan reaksi dingin Naya, namun ia menganggap itu wajar karena Naya sedang berduka akibat kehilangan bayinya. Arkan terus mencoba membujuk Naya, meminta maaf atas keterlambatannya, dan berjanji akan menemani Naya hingga pulih sepenuhnya. Naya hanya diam, mendengarkan semua kebohongan Arkan dengan hati yang membeku. Hari demi hari berlalu, Naya akhirnya diizinkan pulang ke rumah oleh Dokter Maya. Arkan menjemput Naya dengan penuh perhatian palsu, membawakan tasnya, dan memapahnya hingga masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa sangat canggung dan membisu. Arkan mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan hal-hal lucu tentang rekan kerjanya. Namun, Naya hanya merespons dengan anggukan singkat. Sesampainya di rumah, Naya melangkah masuk dan pandangannya langsung tertuju pada pintu kamar calon bayinya yang tertutup rapat. Hati Naya kembali berdenyut nyeri. Arkan dengan cepat mencoba mengalihkan perhatian Naya, mengajak Naya untuk langsung beristirahat di kamar utama mereka. Malam harinya, saat Arkan sedang mandi, Naya menyelinap secara diam-diam menuju meja kerja Arkan. Dengan detak jantung yang berpacu kencang, Naya membuka laptop suaminya yang tidak dikunci. Naya ingin mencari bukti-bukti konkret tentang perselingkuhan Arkan dan Risa, bukti yang akan ia gunakan untuk menggugat cerai suaminya nanti. Tangan Naya bergerak cepat membuka folder demi folder, memeriksa riwayat email dan mutasi rekening bank yang tersimpan di sana. Betapa terkejutnya Naya saat menemukan bukti transfer dalam jumlah yang sangat besar ke rekening atas nama Risa. Uang yang selama ini Arkan katakan disimpan untuk biaya masa depan anak mereka, ternyata digunakan untuk membiayai apartemen mewah dan biaya persalinan selingkuhannya. Temuan Naya tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menemukan folder foto tersembunyi yang berisi ratusan potret kemesraan Arkan dan Risa. Ada foto mereka liburan berdua, foto Risa saat sedang hamil besar sambil dipeluk Arkan, hingga foto hasil USG bayi Risa yang selalu diiringi dengan pesan cinta dari Arkan. Naya memindahkan semua bukti tersebut ke dalam flash disk miliknya dengan tangan yang terus gemetar. Ia harus bertindak sangat hati-hati agar Arkan tidak mencurigai apapun. Setelah selesai, Naya mengembalikan laptop Arkan pada posisi semula dan bergegas kembali ke tempat tidur, berpura-pura tidur memunggungi sisi ranjang suaminya. Tak lama kemudian, Arkan keluar dari kamar mandi dan berbaring di sebelah Naya. Arkan mencoba memeluk Naya dari belakang, namun Naya dengan pelan menggeser tubuhnya menjauh dengan alasan luka jahitannya masih terasa nyeri. Arkan menghela napas panjang dan akhirnya tertidur pulas. Di dalam kegelapan kamar, mata Naya terbuka lebar menatap dinding. Air matanya mengalir membasahi bangkal dalam keheningan malam. Naya merencanakan langkah selanjutnya dengan matang. Ia akan berkonsultasi dengan pengacara yang dikenalkan oleh Sarah besok pagi untuk memastikan bahwa ia bisa keluar dari pernikahan beracun ini dengan membawa harga dirinya yang tersisa secara utuh. Keesokan harinya, setelah Arkan berangkat kerja, Naya segera bersiap-siap menemui Sarah. Mereka sudah berjanji untuk pergi bersama menuju kantor firma hukum.
Naya membawa flash disk berisi bukti-bukti pengkhianatan Arkan di dalam tasnya. Setibanya di sana, Naya disambut oleh seorang pengacara wanita yang sangat profesional. Naya menceritakan seluruh kronologi kejadian dengan suara yang tenang, namun syarat akan luka batin. Pengacara tersebut mendengarkan dengan saksama dan memeriksa bukti-bukti yang Naya serahkan. Sang pengacara menyatakan bahwa bukti-bukti yang dimiliki Naya sudah sangat kuat untuk memenangkan gugatan cerai di pengadilan, termasuk untuk menuntut pembagian harta Gonogini secara adil. Naya merasa sedikit lega mendengarnya. Ia tidak menginginkan harta Arkan, namun ia juga tidak rela jika jerih payahnya membangun rumah tangga selama ini dinikmati oleh wanita lain yang telah menghancurkan hidupnya. Proses penyusunan berkas gugatan pun dimulai hari itu juga. Naya dan Sarah menghabiskan waktu berjam-jam di kantor pengacara tersebut untuk memastikan tidak ada satu detil pun yang terlewatkan. Setelah urusan dengan pengacara selesai, Naya dan Sarah mampir ke sebuah kafe terdekat untuk menenangkan pikiran. Sarah memuji keberanian Naya yang luar biasa dalam menghadapi cobaan berat ini. Naya tersenyum tipis, mengatakan bahwa air matanya sudah habis dan kini saatnya bagi Arkan untuk merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Hari yang dinanti-nanti Naya akhirnya tiba. Berkas gugatan cerai telah resmi didaftarkan dan surat panggilannya akan segera dikirimkan ke alamat kantor Arkan. Malam itu, Naya memasak makan malam seperti biasa, bersikap setenang mungkin layaknya istri yang berbakti. Ketika Arkan pulang, ia tampak sedikit kebingungan melihat koper besar Naya tergeletak di sudut ruang tamu. Arkan bertanya dengan heran, mengapa Naya mengeluarkan koper tersebut. Naya meminta Arkan untuk duduk di sofa ruang tamu terlebih dahulu, karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Arkan menurut dengan perasaan was-was. Naya berdiri di hadapan Arkan, menatap lurus ke dalam bola mata suaminya itu. Naya meletakkan sebuah amplop coklat berukuran besar di atas meja kaca tepat di hadapan Arkan. Dengan suara yang sangat tenang namun menusuk, Naya menyuruh Arkan untuk membuka amplop tersebut. Arkan yang mulai berkeringat dingin perlahan membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Lembaran-lembaran kertas yang merupakan salinan bukti transfer, foto kemesraannya dengan Risa, dan draft gugatan cerai jatuh berserakan di atas meja. Wajah Arkan seketika berubah pucat pasi. Matanya terbelalak melihat semua rahasia kelamnya kini telah terbongkar secara sempurna di hadapan istri sahnya. Arkan menatap lembaran kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia mencoba membuka mulutnya untuk menyangkal, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang mengering. Naya menatap Arkan dengan senyum sinis yang penuh rasa muak. Naya mengatakan bahwa ia sudah tahu segalanya. Ia tahu di mana Arkan berada saat ia sedang bertaruh nyawa kehilangan bayi mereka. Naya menyebutkan nomor kamar VIP tempat Arkan menemani Risa melahirkan. Mendengar hal itu, pertahanan Arkan runtuh seketika. Ia bersimpuh di lantai, memeluk kaki Naya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. Arkan memohon ampun, mengatakan bahwa itu semua adalah sebuah kekhilafan, bahwa ia digoda oleh Risa dan tidak pernah bermaksud untuk mengkhianati Naya sejauh ini. Arkan terus memohon agar Naya tidak menceraikannya. Ia berjanji akan meninggalkan Risa dan bayi itu, dan kembali fokus membangun rumah tangga bersama Naya. Namun hati Naya sudah terlanjur membatu. Ia menarik kakinya dengan paksa dari pelukan Arkan, melangkah mundur menjauhi pria yang sangat pengecut itu. Naya berkata dengan tegas bahwa tidak ada lagi ruang untuk kata maaf. Pernikahan mereka telah mati di hari Arkan memilih untuk menggenggam tangan wanita lain saat Naya kehilangan calon buah hati mereka. Arkan terus merengek, mencoba memanipulasi perasaan Naya dengan mengungkit kenangan masa lalu mereka yang indah. Naya menutup telinganya. Tidak ingin lagi mendengar janji-janji manis yang beracun dari mulut suaminya. Arkan yang melihat Naya bersikeras pada keputusannya, perlahan mulai mengubah sikapnya. Wajahnya yang memelas, kini berubah menjadi keras dan penuh emosi. Arkan bangkit dari lantai, menatap Naya dengan tajam dan mulai membalikan fakta. Arkan menyalahkan Naya yang terlalu sibuk mengurus persiapan kehamilan hingga mengabaikan kebutuhannya sebagai seorang suami. Arkan bahkan dengan kejamnya mengatakan bahwa Naya tidak becus menjaga kandungan, sehingga ia mencari keturunan dari wanita lain yang lebih sehat. Mendengar kata-kata kasar itu, dada Naya terasa sangat sesak seolah ditusuk ribuan duri yang tajam. Namun Naya menolak untuk terlihat lemah. Ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Naya menjawab dengan tenang bahwa ucapan Arkan barusan justru semakin meyakinkan Naya bahwa keputusannya untuk bercerai adalah hal yang paling tepat. Naya meraih pegangan kopernya, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikit pun ke belakang.
Arkan berteriak memperingatkan Naya bahwa ia akan membuat Naya keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun uang dan harta. Namun Naya tidak memedulikannya. Ia melangkah keluar menembus dinginnya malam, meninggalkan rumah yang menyimpan banyak kenangan manis sekaligus luka terdalam dalam hidupnya. Halo pendengar setia Retak Janji. Jika kalian menikmati cerita ini sejauh ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komen di bawah ya. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Malam itu, Naya mengemudikan mobilnya menembus hujan gerimis dengan hati yang berkecamuk. Ia menuju ke apartemen Sarah, tempat yang menjadi satu-satunya tempat berlindung baginya saat ini. Sesampainya di sana, Sarah langsung menyambut Naya dengan pelukan hangat dan secangkir teh kamomil untuk menenangkan pikiran sahabatnya. Naya duduk di sofa, menatap tehnya yang mengepul, menceritakan semua pertengkaran hebatnya dengan Arkan malam ini. Sarah mendengarkan dengan penuh simpati, merasa sangat geram mendengar bagaimana Arkan memanipulasi situasi dan menyalahkan Naya atas keguguran yang terjadi. Keesokan harinya, proses perceraian mulai berjalan alot. Arkan benar-benar membuktikan ancamannya. Ia menyewa pengacara mahal untuk melawan gugatan Naya dan berusaha menguasai seluruh harta bersama yang mereka miliki selama pernikahan. Arkan menyembunyikan beberapa aset penting dan memindahkan dana dari rekening bersama mereka ke rekening atas nama ibunya, sehingga secara legal dana tersebut sulit dilacak oleh pihak Naya. Naya merasa sangat tertekan menghadapi manuver licik suaminya ini. Ia tidak menyangka, pria yang dulu begitu ia puja, kini berubah menjadi sosok yang sangat tidak berperasaan dan menghalalkan segala cara untuk menyakitinya lebih dalam lagi. Di tengah proses hukum yang rumit, Naya harus berjuang mempertahankan kewarasannya. Ia mulai mengalami kesulitan tidur dan sering teringat kembali pada momen-momen menyakitkan di rumah sakit. Berulang kali Naya mendapatkan pesan ancaman dari nomor tidak dikenal, yang ia yakini berasal dari Arkan atau pihak keluarganya, menekan Naya agar segera mencabut gugatan cerainya dan kembali hidup sebagai istri Arkan yang patuh. Namun Naya tidak gentar, ia terus berkonsultasi dengan pengacaranya untuk mencari celah hukum yang bisa menyelamatkan hak-haknya. Suatu sore, saat Naya sedang duduk termenung di balkon apartemen Sarah, ponselnya berdering, menampilkan nomor baru yang tidak ada di kontaknya. Dengan ragu, Naya mengangkat panggilan tersebut. Terdengar suara wanita yang sangat familiar di seberang sana. Suara yang sangat lembut, namun di telinga Naya terdengar sangat penuh dengan racun manipulasi. Itu adalah Risa. Risa memperkenalkan dirinya dan meminta maaf jika menghubungi Naya tiba-tiba. Risa dengan nada memelas mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Naya secara langsung untuk membicarakan masalah mereka secara baik-baik sebagai sesama wanita. Naya terdiam cukup lama, bingung dengan keberanian wanita yang telah merusak rumah tangganya ini. Naya berpikir sejenak, menimbang apakah pertemuan ini akan membawa kejelasan atau justru menambah penderitaannya. Akhirnya, dengan tekad bulat, Naya menyetujui pertemuan tersebut, menentukan sebuah kafe terbuka di pusat kota sebagai tempat mereka bertemu esok hari. Keesokan harinya, Naya tiba di kafe tersebut lebih awal. Ia memesan secangkir kopi hitam, mencoba menenangkan debar jantungnya yang berdegup kencang. Tak lama kemudian, Risa datang dengan penampilan yang sangat modis. Wajahnya dipoles riasan yang tebal, namun tidak bisa menyembunyikan raut kecemasan di matanya. Risa duduk di hadapan Naya dan mencoba tersenyum ramah, namun Naya hanya membalasnya dengan tatapan dingin dan menusuk. Risa memulai pembicaraannya dengan nada suara yang sengaja dibuat terdengar sangat menyedihkan. Ia memohon kepada Naya untuk segera melepaskan Arkan, beralasan bahwa bayinya sangat membutuhkan sosok ayah yang utuh. Risa bahkan berani membandingkan situasinya dengan situasi Naya, mengatakan bahwa karena Naya tidak bisa memberikan keturunan, sudah sepantasnya Naya mengalah dan membiarkan Arkan berbahagia bersama keluarga barunya. Naya mencengkram cangkir kopinya dengan sangat erat, menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya, mendengarkan ucapan tidak tahu malu dari wanita di hadapannya ini. Naya menarik napas panjang, menatap lurus ke arah Risa dengan penuh wibawa. Naya menjawab dengan tenang namun sangat tegas bahwa ia sudah melepaskan Arkan dan sedang memproses perceraian mereka. Naya menegaskan bahwa bukan ia yang menahan Arkan, melainkan Arkan sendiri yang memohon-mohon dan tidak ingin menceraikan Naya karena tidak mau kehilangan harta yang mereka bangun bersama. Mendengar jawaban Naya, wajah Risa seketika berubah tegang. Risa sepertinya tidak mengetahui fakta bahwa Arkan menolak keras untuk bercerai
dan bahkan sempat memohon agar Naya kembali padanya. Naya menernyum simpul melihat reaksi kebingungan Risa, menyadari bahwa Arkan selama ini juga membohongi selingkuhannya itu dengan janji-janji manis yang palsu. Naya memberikan sebuah nasihat terakhir kepada Risa sebelum beranjak pergi. Naya mengatakan bahwa jika seorang pria bisa dengan mudah mengkhianati istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati, maka pria itu juga bisa melakukan hal yang sama kepada wanita manapun di masa depan. Naya mengambil tasnya, meninggalkan sejumlah uang di atas meja untuk membayar pesanannya, lalu melangkah keluar dari kafe dengan perasaan yang sangat lega. Ia meninggalkan Risa yang terdiam membeku, meresapi kebenaran pahit dari ucapan Naya. Pertemuan ini membuat Naya semakin yakin bahwa melepaskan Arkan adalah keputusan yang paling menyelamatkan masa depannya. Namun kelegaan Naya tidak berlangsung lama. Setibanya di apartemen Sarah, Naya mendapatkan panggilan dari pihak bank yang menginformasikan bahwa seluruh kartu kredit dan rekening tabungan yang selama ini Naya gunakan telah diblokir secara sepihak oleh Arkan. Arkan benar-benar memutus seluruh akses keuangan Naya, berusaha mencekik Naya secara finansial agar Naya menyerah dan merangkak kembali memohon padanya. Pemblokiran akses finansial itu menjadi pukulan berat bagi Naya. Ia sama sekali tidak memegang uang tunai dalam jumlah yang cukup, karena selama menikah, ia mengandalkan rekening bersama yang kini dikuasai sepenuhnya oleh Arkan. Naya terduduk lemas di lantai apartemen, merasa benar-benar terjebak dalam jaring laba-laba yang dibangun suaminya. Naya harus membayar biaya jasa pengacara, biaya hidup sehari-hari, dan biaya pemeriksaan kesehatannya pasca keguguran. Namun, ia kini tidak memiliki apa-apa. Sarah yang mengetahui kondisi sahabatnya langsung menawarkan bantuan finansial. Sarah bersedia meminjamkan tabungannya untuk Naya, namun Naya menolak dengan halus. Ia merasa sudah terlalu banyak merepotkan Sarah dan tidak ingin membebani sahabatnya lebih jauh lagi. Naya memutuskan untuk mencari pekerjaan secepatnya demi bertahan hidup secara mandiri. Naya mulai mengirimkan puluhan lamaran pekerjaan ke berbagai perusahaan, namun karena ia sudah lama menjadi ibu rumah tangga dan tidak memiliki pengalaman kerja yang baru, banyak perusahaan yang menolak lamarannya. Hari-hari Naya diwarnai dengan penolakan demi penolakan, membuat rasa percaya dirinya perlahan mulai memudar. Arkan terus mengirimkan pesan yang berisi ejekan, menertawakan usaha Naya yang sia-sia, dan mengatakan bahwa Naya tidak akan bisa bertahan hidup tanpanya di kerasnya dunia luar. Tekanan demi tekanan terus menghantam mental Naya. Di sisi lain, sidang mediasi perceraian mereka gagal total karena Arkan menolak untuk bekerja sama. Pengacara Naya menyarankan agar Naya mempersiapkan diri untuk proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Naya merasa energinya semakin terkuras habis, badannya menjadi sangat kurus dan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat semakin jelas. Ia sering menangis sendirian di malam hari, merindukan kehangatan sosok calon bayinya yang mungkin bisa menjadi sumber kekuatannya saat ini. Suatu hari, Naya mendapat panggilan wawancara kerja dari sebuah perusahaan desain interior yang kecil. Naya berangkat dengan penuh harapan, mengenakan pakaian terbaiknya yang tersisa. Wawancara berjalan cukup lancar, dan Naya merasa sangat optimis akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Namun, sore harinya ia mendapat email balasan yang menyatakan bahwa posisi tersebut telah diisi oleh kandidat lain. Harapan Naya kembali hancur berkeping-keping. Ia berjalan gontai menyusuri trotoar jalan yang ramai, merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil kepadanya. Saat ia sedang berjalan dalam lamunannya, hujan turun dengan sangat deras. Naya berteduh di bawah halte bus yang sepi, menangis sejadi-jadinya di bawah guyuran hujan yang menyamarkan air matanya. Ia merasa ini adalah titik terendah dalam hidupnya, di mana semua pintu seolah tertutup rapat untuknya. Di tengah keputusasaannya di halte bus itu, Naya mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk dari Arkan. Pesan itu berisi penawaran terakhir yang sangat menggiurkan namun penuh jebakan. Arkan mengatakan ia akan mengembalikan seluruh akses keuangan Naya dan memberikan apapun yang Naya inginkan. Asalkan Naya bersedia mencabut gugatan cerai dan menerima Risa sebagai istri kedua Arkan. Arkan beralasan bahwa ia mampu menafkahi keduanya dan tidak ingin melepaskan Naya karena Naya adalah cinta pertamanya. Naya membaca pesan itu berulang kali dengan tangan yang gemetar dan dada yang sesak.
Tawaran itu seolah menjadi jalan keluar paling mudah dari penderitaan finansialnya saat ini. Naya hanya perlu menelan harga dirinya dan berbagi suami dengan wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Namun memikirkan wajah bayi Risa di pelukan Arkan kembali memicu rasa sakit yang luar biasa di hati Naya. Ia menyadari bahwa menerima tawaran itu sama saja dengan membunuh jiwanya sendiri secara perlahan-lahan. Naya harus mengambil pilihan terakhir yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus merelakan seluruh harta dan aset yang dikuasai Arkan, merelakan zona nyamannya, dan memulai hidup baru benar-benar dari angka nol demi menyelamatkan harga diri dan kewarasannya. Keesokan paginya, Naya datang ke kantor pengacaranya dengan langkah yang jauh lebih mantap. Naya duduk berhadapan dengan sang pengacara dan menyampaikan keputusannya yang sangat mengejutkan. Naya meminta pengacaranya untuk mengubah isi gugatan cerai tersebut. Ia mencabut tuntutan pembagian harta gonogini dan hak atas rumah yang selama ini ia perjuangkan. Naya hanya menuntut perceraian mutlak sesegera mungkin, tanpa ada embel-embel tuntutan harta apapun dari Arkan. Sang pengacara tampak terkejut dan mencoba mengingatkan Naya bahwa hal ini sangat merugikan posisi Naya secara hukum dan finansial. Naya berhak atas sebagian besar harta tersebut karena ia telah mendampingi Arkan dari awal karirnya. Namun Naya menggelengkan kepala dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa mempertahankan harta tersebut berarti ia harus terus terikat dengan Arkan dalam proses hukum yang panjang dan menyakitkan. Naya tidak ingin lagi memiliki ikatan apapun dengan pria pengkhianat itu. Naya rela melepaskan semua materi demi mempercepat proses perceraian ini dan membebaskan dirinya dari belenggu manipulasi Arkan. Ia percaya bahwa rezeki bisa dicari kembali. Namun kedamaian pikiran dan harga dirinya tidak bisa dinilai dengan uang sebesar apapun. Keputusan ini terasa sangat berat, seperti mengiris bagian dari hidupnya. Namun Naya yakin ini adalah jalan satu-satunya untuk meraih kebebasan mutlak. Pengacara Naya menghela napas panjang, memahami besarnya rasa sakit dan tekad di balik keputusan kliennya itu. Beliau pun segera merevisi berkas gugatan dan menyerahkannya kembali ke pengadilan. Berita tentang perubahan gugatan ini sampai ke telinga Arkan dengan cepat. Arkan merasa sangat terkejut sekaligus merasa menang karena ia berhasil menguasai seluruh hartanya tanpa harus membaginya dengan Naya. Namun di lubuk hati Arkan yang paling dalam ada rasa kehilangan yang aneh menyelinap. Ia menyadari bahwa dengan melepaskan hak hartanya, Naya benar-benar telah membuang Arkan dari hidupnya tanpa sisa rasa peduli sedikit pun. Keputusan Naya yang begitu berani ini justru membuat Arkan merasa sangat diremehkan dan diinjak-injak egonya. Arkan mencoba menelepon Naya untuk mencemooh keputusannya, namun nomornya telah diblokir secara permanen oleh Naya. Naya menutup semua pintu komunikasi dengan masa lalunya. Naya pulang ke apartemen Sarah sore itu dengan perasaan yang terasa sangat ringan. Seolah beban bertonton yang menghimpit dadanya selama berbulan-bulan telah terangkat sepenuhnya. Naya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi, melihat sosok wanita yang pernah hancur lebur, namun kini siap untuk membangun kembali kepingan hidupnya dengan tangannya sendiri. Naya tersenyum bangga pada dirinya sendiri, menyambut lembaran baru kehidupannya yang penuh tantangan, namun bebas dari air mata pengkhianatan. Hari-hari Naya setelah melepaskan tuntutan hartanya terasa jauh lebih damai, meski sangat sederhana. Ia resmi tinggal bersama Sarah di apartemen kecilnya. Naya mulai merapikan hidupnya perlahan-lahan. Ia menyadari bahwa ia memiliki bakat dalam membuat kue, sebuah hobi yang sering ia lakukan saat masih menjadi istri Arkan, namun tidak pernah ia kembangkan secara serius. Dengan sisa uang tabungan Sarah yang akhirnya Naya pinjam sebagai modal awal, Naya mulai membeli bahan-bahan kue dan peralatan sederhana. Naya bereksperimen di dapur kecil apartemen Sarah, membuat berbagai macam kue kering dan roti dengan resep kreasinya sendiri. Aroma harum mentega dan vanila memenuhi seluruh ruangan, membawa kembali rasa kehangatan dan kebahagiaan di hati Naya. Sarah menjadi pencicip pertama dari setiap karya Naya, dan selalu memberikan pujian yang tulus. Sarah juga membantu mempromosikan kue buatan Naya kepada teman-teman kantornya. Pesanan pertama datang dari rekan kerja Sarah untuk acara ulang tahun, dan Naya mengerjakannya dengan sangat penuh semangat dan ketelitian. Naya menghias kue tersebut dengan sangat cantik, membuktikan bahwa meskipun tangannya pernah bergetar karena rasa sakit yang luar biasa, kini tangannya mampu menciptakan karya seni yang indah dan membawa kebahagiaan bagi orang lain.
Berkat promosi dari mulut ke mulut, pesanan kue Naya mulai meningkat pesat setiap minggunya. Naya membuat sebuah akun media sosial khusus untuk usahanya, menampilkan foto-foto kuenya yang menggugah selera. Ia bahkan berkolaborasi dengan beberapa kafe kecil di sekitar kota untuk menitipkan produk-produknya. Kesibukan Naya dalam mengelola bisnis kecilnya ini menjadi terapi penyembuhan yang sangat efektif bagi jiwanya. Ia tidak lagi memiliki waktu luang untuk meratapi masa lalu atau memikirkan Arkan dan selingkuhannya. Naya menemukan kembali kemandiriannya yang sempat hilang selama pernikahan. Setiap kali ia menerima pembayaran dari pelanggannya, Naya merasa sangat bersyukur dan bangga pada dirinya sendiri. Uang yang ia hasilkan dengan keringatnya sendiri terasa jauh lebih berharga daripada harta mewah yang dijanjikan oleh Arkan. Naya secara rutin menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mencicil hutangnya kepada Sarah dan menabung untuk masa depannya sendiri. Hubungan persahabatan antara Naya dan Sarah pun semakin erat. Mereka saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Naya mulai berani bermimpi lagi, tidak lagi bergantung pada bayang-bayang orang lain, melainkan berdiri tegak di atas kakinya sendiri sebagai seorang wanita yang tangguh dan mandiri. Di sisi lain kota, kehidupan Arkan justru mulai berantakan. Setelah berhasil memenangkan gugatan tanpa harus membagi harta, Arkan resmi menikahi Risa dan membawanya tinggal di rumah yang dulu ia tempati bersama Naya. Namun, kebahagiaan yang Arkan harapkan dari pernikahan barunya ternyata hanyalah ilusi semata. Risa ternyata memiliki gaya hidup yang sangat konsumtif dan menuntut banyak hal mewah dari Arkan. Risa sering memaksa Arkan membelikan barang-barang bermerek dan liburan ke luar negeri dengan alasan demi kebahagiaan anak mereka. Arkan yang awalnya merasa mampu memenuhi tuntutan tersebut, perlahan mulai kewalahan karena keuangannya yang tidak stabil akibat masalah di kantor. Performa kerja Arkan menurun drastis karena sering tidak fokus. Teguran dari atasan berulang kali ia terima. Pertengkaran demi pertengkaran mulai mewarnai rumah tangga baru Arkan dan Risa. Mereka sering berdebat hebat tentang masalah keuangan dan pembagian waktu. Risa yang merasa tidak mendapatkan perhatian penuh dari Arkan, sering mengancam akan pergi membawa anak mereka jika permintaannya tidak dituruti. Rumah yang dulunya penuh dengan kehangatan saat Naya masih berada di sana, kini terasa sangat dingin dan dipenuhi dengan energi negatif. Arkan mulai menyadari betapa besarnya peran Naya dalam menjaga kedamaian hidupnya dulu. Naya tidak pernah banyak menuntut. Naya selalu mengatur keuangan keluarga dengan sangat bijaksana dan selalu menyambutnya dengan senyuman hangat setelah ia pulang bekerja dengan lelah. Arkan merindukan masakan Naya, merindukan obrolan santai mereka di ruang keluarga, dan merindukan kelembutan hati Naya yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan kecilnya. Rasa penyesalan yang teramat dalam mulai menggerogoti relung hati Arkan setiap malam. Ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap foto pernikahannya dengan Naya yang ia simpan diam-diam di laci mejanya. Arkan menyadari bahwa ia telah membuang berlian berharga demi memungut sebuah batu kerikil yang justru melukainya. Suatu malam, dalam keadaan putus asa setelah bertengkar hebat dengan Risa, Arkan mencoba mencari tahu kabar Naya melalui media sosial. Ia menemukan akun bisnis kue milik Naya yang kini sudah memiliki ribuan pengikut. Arkan melihat foto-foto Naya yang tersenyum ceria, terlihat sangat bersinar, jauh lebih cantik dan bahagia daripada saat bersamanya dulu. Hati Arkan terasa perih seolah tersayat sembilu, menyadari bahwa Naya telah berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaannya sendiri, sementara hidupnya justru hancur berantakan akibat keserakahannya sendiri. Hari pengetukan palu sidang perceraian mutlak akhirnya tiba. Naya datang ke pengadilan dengan didampingi oleh Sarah dan pengacaranya. Naya mengenakan kemeja berwarna putih bersih, melambangkan hatinya yang kini sudah kembali suci dan siap memulai lembaran baru. Arkan juga hadir di ruang sidang, tampak sangat berantakan dengan kantung mata yang menghitam dan wajah yang kuyu. Ia menatap Naya dengan tatapan penuh rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ketika hakim membacakan putusan resmi yang menyatakan bahwa pernikahan mereka telah berakhir secara hukum, Naya menghembuskan nafas lega yang luar biasa. Ia mengangguk hormat kepada majelis hakim dan berjabat tangan dengan pengacaranya. Saat Naya berjalan keluar dari ruang sidang, Arkan tiba-tiba menghalangi langkahnya. Arkan dengan suara gemetar memanggil nama Naya, memohon waktu 5 menit saja untuk berbicara berdua. Sarah berusaha mencegah Arkan, namun Naya menepuk bahu Sarah pelan, memberi isyarat bahwa ia bisa menangani hal ini sendiri.
Naya menatap Arkan dengan pandangan yang datar. Tidak ada lagi rasa cinta maupun benci yang tersisa, hanya kekosongan yang damai. Arkan mengucapkan permintaan maaf yang terdengar sangat memilukan. Ia mengakui semua kesalahannya, kebodohannya, dan betapa ia sangat menyesal telah menghancurkan hidup wanita sebaik Naya. Arkan mengatakan bahwa hidupnya sekarang bagaikan neraka, dan ia sangat merindukan kehidupan damai mereka dulu. Naya mendengarkan semua curahan hati Arkan dengan sabar, hingga suaminya itu selesai berbicara. Kemudian, Naya memberikan jawaban yang akan selalu diingat oleh Arkan seumur hidupnya. Naya mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Arkan jauh sebelum hari ini. Bukan demi Arkan, melainkan demi kedamaian batinnya sendiri. Naya menegaskan bahwa penyesalan Arkan saat ini adalah hukuman alam atas perbuatannya, dan Naya tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah hal tersebut. Naya menyarankan Arkan untuk fokus memperbaiki hidupnya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas keluarga barunya, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Naya mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya dengan senyum tipis yang tulus, lalu berbalik pergi meninggalkan Arkan yang tertunduk menangisi kebodohannya di lorong pengadilan. Langkah Naya terasa begitu mantap dan ringan. Ia akhirnya benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Sarah menyambut Naya di depan pintu keluar pengadilan dengan pelukan yang sangat erat. Mereka berdua berjalan menuju mobil dengan senyum merekah di wajah, siap merayakan kemerdekaan Naya hari ini. Mereka mampir ke sebuah restoran mewah untuk makan siang bersama, memesan makanan kesukaan Naya, dan bersulang dengan segelas jus jeruk segar. Di dalam restoran tersebut, Naya menatap keluar jendela, melihat jalanan kota yang sibuk dengan penuh harapan. Ia merefleksikan seluruh perjalanan menyakitkan yang telah ia lalui selama setahun terakhir. Dari wanita yang rapuh dan hancur karena kehilangan calon bayi dan pengkhianatan suami, kini ia telah menjelma menjadi sosok pebisnis kecil yang mandiri dan kuat secara mental. Naya berterima kasih kepada Sarah karena telah menjadi pilar penyangganya saat ia hampir roboh. Naya tahu bahwa perjalanan hidupnya masih sangat panjang. Mungkin akan ada tantangan baru di masa depan. Namun, ia yakin bahwa ia mampu menghadapi apapun dengan bekal ketangguhan yang telah ia asah selama ini. Luka di hatinya mungkin akan meninggalkan bekas luka yang permanen. Namun, Naya belajar untuk menjadikan bekas luka tersebut sebagai lencana kehormatan atas perjuangannya memenangkan harga dirinya kembali. 2 tahun berlalu sejak hari bersejarah di pengadilan itu. Kehidupan Naya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Bisnis kue kecil yang ia rintis dari dapur apartemen Sarah kini telah berkembang menjadi sebuah toko kue fisik yang cukup besar di pusat kota. Naya memberikan nama tokonya dengan penuh filosofi, menandakan kebangkitan dan manisnya kehidupan setelah kepahitan. Toko tersebut didesain dengan warna-warna pastel yang ceria, dipenuhi dengan bunga-bunga segar dan aroma panggangan yang menggugah selera siapa saja yang melintas di depannya. Naya kini memiliki beberapa karyawan yang membantunya melayani pelanggan yang terus berdatangan setiap harinya. Ia menjadi wanita karir yang sibuk, namun sangat bahagia menikmati setiap detik pekerjaannya. Naya rutin mengadakan kelas memanggang kue gratis bagi wanita-wanita yang menjadi korban permasalahan rumah tangga, membagikan ilmu dan semangat agar mereka bisa bangkit dan mandiri seperti dirinya. Naya percaya bahwa dengan berbagi kebaikan, ia bisa membantu menyembuhkan luka hati wanita lain yang mungkin sedang berada di titik terendah seperti yang pernah ia alami dulu. Sementara itu, kabar tentang Arkan sesekali masih terdengar oleh Naya melalui teman-teman lamanya. Karir Arkan benar-benar merosot tajam akibat depresi berkepanjangan dan performa kerja yang buruk. Ia akhirnya dipecat dari perusahaannya dan terpaksa menjual rumah mewahnya untuk menutupi utang-utang gaya hidup Risa. Pernikahan Arkan dan Risa pun berakhir di meja hijau dengan perpisahan yang sangat buruk, di mana Risa membawa pergi anak mereka dan meninggalkan Arkan dalam keadaan hancur tanpa harta benda. Mendengar kabar tersebut, Naya tidak merasa senang maupun sedih. Ia hanya menarik napas panjang dan berdoa agar Arkan bisa menemukan jalan kehidupannya yang lebih baik. Naya sama sekali tidak menyimpan dendam, karena hatinya sudah sepenuhnya dipenuhi oleh rasa syukur atas karunia yang ia dapatkan saat ini. Naya menyadari bahwa melepaskan dan memaafkan adalah bentuk balas dendam yang paling indah, membiarkan karma yang bekerja menyelesaikan sisanya.
Fokus utama Naya kini hanyalah memperluas bisnisnya, membahagiakan orang-orang di sekitarnya, dan menikmati hidupnya yang damai tanpa campur tangan orang-orang beracun dari masa lalunya. Pada suatu akhir pekan yang cerah, Naya mengunjungi sebuah taman bunga yang sangat luas dan indah di pinggiran kota. Ia berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang dikelilingi hamparan bunga mawar berbagai warna. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, membawa keharuman alami yang menenangkan jiwa. Naya berhenti di sebuah bangku kayu yang menghadap ke arah danau kecil, duduk bersantai sambil mengamati sepasang angsa yang sedang berenang dengan anggun. Di tempat ini, Naya kembali mengenang perjalanan spiritualnya dalam menyembuhkan luka akibat kehilangan calon bayinya dulu. Ia menyentuh perutnya dengan lembut, tersenyum menyapa malaikat kecilnya yang kini sudah berada di surga. Naya tidak lagi menangis saat mengingat bayinya, melainkan merasa sangat bersyukur karena kehadiran singkat malaikat kecilnya itu telah menjadi pengingat bagi Naya untuk segera keluar dari pernikahan yang penuh dengan kebohongan. Naya merasa bahwa bayinya menyelamatkannya dari penderitaan yang lebih panjang jika ia terus hidup bersama pria seperti Arkan. Kesadaran ini memberikan kedamaian yang luar biasa bagi batin Naya. Di taman tersebut, Naya bertemu dengan Sarah yang datang bersama keluarga kecilnya. Sarah kini sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang sangat lucu. Naya menggendong anak Sarah dengan penuh kasih sayang, mencium pipi tembamnya berulang kali hingga anak itu tertawa riang. Melihat kebahagiaan Naya saat menggendong bayi, Sarah tersenyum terharu. Ia tahu persis bagaimana Naya berjuang mengalahkan trauma masa lalunya. Naya membuktikan bahwa menjadi utuh tidak selalu berarti memiliki keluarga konvensional seperti orang lain. Naya sudah utuh dengan dirinya sendiri, dengan karya-karyanya, dan dengan kasih sayangnya yang luas untuk orang-orang di sekelilingnya. Sore itu ditutup dengan piknik sederhana di atas rerumputan hijau. Mereka berbagi cerita, tertawa lepas, dan menikmati kue buatan Naya yang sangat lezat. Momen ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari bergantung pada orang lain, melainkan diciptakan dari rasa syukur dan penerimaan diri yang utuh. Naya memandang langit senja yang berwarna jingga keemasan, merasa sangat siap menyambut hari-hari esok dengan lembaran baru yang lebih cerah dan menjanjikan. Kisah perjalanan hidup Naya menjadi sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan sejati seorang wanita. Ketika dunia menghancurkan harapannya dengan kenyataan yang sangat pahit, Naya memilih untuk tidak menjadi korban keadaan untuk selamanya. Ia memang sempat jatuh, menangis, dan berasa kehilangan arah saat dihianati di saat-saat paling rapuh dalam hidupnya. Namun Naya membuktikan bahwa keberanian terbesar bukanlah dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan berani melepaskan ikatan yang menyakiti dan berjalan pergi membangun kebahagiaan yang baru. Naya mengajarkan bahwa nilai dan harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahannya atau perlakuan pasangannya, melainkan oleh bagaimana wanita tersebut menghargai dan mencintai dirinya sendiri. Arkan mungkin telah merenggut kepercayaannya. Risa mungkin telah merebut posisinya. Namun tidak ada seorang pun yang bisa merebut kekuatan dan ketangguhan jiwa Naya. Dari puing-puing rasa sakitnya, Naya mendirikan sebuah benteng kesuksesan yang sangat kokoh dan tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun lagi. Setiap tetes air mata yang pernah jatuh telah terbayar lunas dengan senyuman tulus yang kini menghiasi wajahnya setiap hari. Naya menutup kisah masa lalunya dengan sangat elegan, membiarkan orang-orang yang melukainya mendapatkan pelajaran dari kehidupan mereka sendiri. Naya kini berdiri sebagai inspirasi nyata bahwa badai sekuat apapun pasti akan berlalu, dan matahari akan kembali bersinar menerangi jalan mereka yang mau berusaha bangkit. Itulah akhir dari kisah nyata perjuangan seorang Naya yang berhasil menemukan kembali cahaya kehidupannya setelah berada di titik paling gelap. Terima kasih telah menemani perjalanan kisah ini di Retak Janji dari awal hingga akhir.
Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tinggalkan komen di bawah tentang pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah Naya ini, like video ini jika kalian merasa terinspirasi, dan share cerita ini kepada teman-teman kalian yang mungkin sedang membutuhkan semangat dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Sampai jumpa di kisah-kisah nyata penuh inspirasi dan pelajaran berharga berikutnya.